kita semua dimanapun kita berada tetap dalam keadaan yang sehat dan tentunya kita semua boleh mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita, amin. Jemaat Tuhan yang di rumah atau dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali datang ke hadirat Tuhan, untuk kembali merasakan hadirat Tuhan. Walaupun mungkin kita terpisahkan oleh waktu juga, oleh ruangan juga dimanapun kita berada, tapi saya yakin dan percaya kalau kasih Tuhan tidak akan pernah hilang, kasih Tuhan tidak akan pernah terpisah dari setiap kita. Soalnya semuanya kita mau sama-sama satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai detik ini kami masih dipelihara oleh Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun kami percaya bahwa Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan di kesempatan kali ini Tuhan, kami mau satukan hati kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Yes Lord. Hanya Engkau Allah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi, Allah yang selalu setia dalam hidup kami Yesus. Kau yang
kepadamu Tuhan. Dan kami mau katakan, kami mau sembah Engkau dalam hidup kami Yesus. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu. Karena buku ada, karena buku kuat, tiada sepertimu. Aku serahkan hidupku, ku percaya padamu. Karena buku ada, karena buku kuat, tiada sepertimu. Ku sembah Kau Allahku Tuhan, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu. Karena buku ada, karena buku kuat, tiada sepertimu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kan ku serahkan hidupku, haleluya. Ku percaya padamu. Karena buku ada, karena buku kuat, tiada sepertimu. Terima kasih Yesus, haleluya. Benar Tuhan, segala puji syukur kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan kami serahkan Tuhan hanya untuk satu nama, Yesus Kristus, dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Segala puji syukur hanya buat Tuhan, amin saudara. Dan mari kita sama-sama naikkan pujian yang berikut. Kita berikan pujian bagi Raja, pujian yang terbaik. Saya undang untuk semuanya boleh bertepuk tangan. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya bahwa kita boleh bersorak buat Dia. Sama-sama kita katakan, siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan, yeah. Thank you
bahwa dalam keadaan apapun kita yakin dan percaya bahwa segala puji syukur hanya buat Tuhan. Sebab Dia layak disembah, Dia layak dipuja. Mari kita nyatakan kerinduan kita buat Dia. Kita nyatakan lebih dalam lagi. Dengan pujian ini dikatakan bahwa setiap hasrat dan kerinduan kita biar kita curahkan hanya di hadapan Tuhan.
praise your name Jesus. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau Allah yang tidak pernah diam, Engkau Allah yang selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengerjakan hal-hal yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan hal-hal yang benar Tuhan di jalan-Mu, di mata-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami boleh merasakan Tuhan betapa Engkau sangat baik dalam hidup kami Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan di setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kalau Engkau boleh pakai hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan dalam hidup kami dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Kami mau persembahkan Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang tadi kami naikkan hanya untuk mulia nama-Mu Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kiranya firman Tuhan di akhir tahun ini saudara, di bulan terakhir tahun 2020 ini bisa menguatkan kita, bisa meneguhkan kita, juga bisa memberikan satu wawasan yang baru untuk kita tahu bahwa apa sih yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Pada hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Tema minggu ini adalah jangkau saudara-saudara kita. Firman Tuhan demikian. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saya ulangi di ayat yang ke-20, ketahuilah barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nasihat Yakobus ini saudara, dari surat Yakobus ini 5 pasal, dan ini adalah ayat terakhir. Ini adalah sebagai penutup dari 5 pasal nasihatnya kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Kristen Yahudi saudara. Dia mengatakan bahwa betapa saudara, ketika kita sebagai orang percaya membawa kembali ke jalan yang benar orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, dari jalannya yang sesat, dikatakan akan menyelamatkan jiwa orang itu dan Tuhan akan mengampuni dosa orang itu. Jadi betapa penting saudara. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan firman Tuhan saudara, untuk kita menjangkau saudara-saudara kita saudara. Ya, tema kita di bulan ini saudara, 2 bulan terakhir IFJ Global itu adalah stay the course. Tetap di jalurnya. Tetap di dalam jalur perlombaan yang harus kita ikuti. Tetapi selain kita, untuk kita tetap di dalam perlombaan, ternyata saudara, kita sebagai orang percaya pun di dalam perlombaan itu kita juga harus ingat kepada saudara-saudara seiman kita, yang mungkin mereka saudara itu sudah jauh dari Tuhan, sudah berpaling kepada dunia. Atau mungkin saudara, ada orang-orang percaya
saudara, orang-orang dikatakan tanda petik percaya atau orang Kristen, tapi mereka belum memiliki pemahaman bahkan tentang dasar-dasar kekristenan, tentang keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak orang yang meragukan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu masih diragukan. Kemana saya kalau sudah percaya kepada Tuhan? Untuk itu saudara, betapa penting kita menjangkau orang-orang yang katanya orang Kristen. Selain itu saudara, ada beberapa saudara-saudara kita juga saudara, yang mungkin sudah tidak mau bersekutu lagi dengan orang percaya. Akhirnya saudara, mereka dijangkau oleh orang-orang ya saudara, yang memiliki pengajaran yang tidak benar, yang mau justru menjauhkan dari keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saudara, betapa penting untuk kita, saudara dan saya, untuk menjangkau, dimulai dari lingkungan kita. Nah saudara, firman yang tadi dikatakan saudara, bahwa kita harus menjangkau. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang jahat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutupi banyak dosa. Ingat Tuhan Yesus Kristus, ilustrasinya saudara, ketika satu domba tersesat, dia meninggalkan yang 99 domba itu untuk mencari, untuk menyelamatkan satu domba yang tersesat itu. Jadi memang betul-betul satu jiwa itu sangat berharga. Kita melihat juga tentang bagaimana orang gila yang dirasuk setan di Gerasa saudara, ketika Yesus memulihkan orang itu, melepaskan dari ikatan-ikatan si jahat, dari belenggu si jahat saudara, iblis yang mengganggu, yang merasuk kepada orang yang gila yang ada di kuburan di Gerasa itu, mengatakan bahwa dia minta supaya dia dimasukkan kepada babi-babi. Jadi babi-babi itu akan sekitar berapa ratus atau ribu itu jatuh ke dalam jurang. Jadi betapa untuk satu jiwa, kalau kita bayangkan saudara, apalagi kita sekarang sudah mau Natal nih, babi mungkin harganya sudah meningkat. Saudara, untuk satu jiwa mungkin ada orang menghitung saudara kurang lebih 1 M atau sampai 2 M. Saudara, jadi betapa penting satu jiwa itu untuk diselamatkan. Alkitab mengatakan satu orang diselamatkan, seluruh dan surga, malaikat surga itu bersorak-sorai. Jadi betul-betul kita, ayo saudara, bukan hanya kita berlomba mempertahankan iman kita saja, membangun atau memberikan pertumbuhan kepada iman kita saja, tetapi juga saudara, kita harus memang mengingat, bahkan dimulai mungkin dari lingkungan keluarga kita, dimulai dari lingkungan orang-orang terdekat kita. Apakah memang benar-benar mereka sudah menyelamatkan, sudah diselamatkan? Apakah mereka memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan yang mereka miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan? Agar kita saudara dan saya saudara memiliki atau bertumbuh bersama-sama dengan keluarga kita, dengan saudara kita yang ada di lingkungan terdekat kita saudara. Amin. 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan bahwa Allah ingin supaya setiap orang itu diselamatkan, memiliki pengetahuan yang benar. Ya, Allah menghendaki supaya sebuah orang itu diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan siapa yang menjangkau orang-orang di sekitar kita? Yaitu kita, saudara dan saya. Nah saudara, hal yang harus kita perhatikan saudara, bahwa setiap orang kita saudara memiliki kans, kesempatan, atau memiliki kans untuk bisa terhilang atau bisa tersesat. Bisa saja saudara. Ya, di ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang, bisa saja setiap orang atau kita bisa menyimpang dari kebenaran. Dan itu adalah tugas kita untuk membawa mereka, membuat mereka itu berbalik. Jadi setiap kita memiliki kans sebetulnya untuk terhilang dan tersesat. Saudara-saudara kita memiliki kans untuk terhilang atau tersesat. Orang-orang di lingkungan kita karena mungkin pergaulan, pergumulan hidup dan lain sebagainya bisa membuat mereka tersesat. Tugas kita lah sebagai orang percaya, saudara, untuk membawa mereka kembali.
Saya ingat saudara, kalau pulang ke Jawa, ya hanya untuk tahun ini saja, saya dan keluarga saya tidak pulang ke Jawa. Biasanya setahun sekali pulang ke Jawa. Ketika waktu lampau sebelum ada jalan tol Cipari atau lewat Cipali, tol lewat utara, saudara, kami kalau pulang selalu lewat selatan, ya lewat Nagrek, terus masuk ke Banjar, Ciamis, dan langsung masuk ke Jawa Tengah. Kalau berangkat saya selalu benar jalannya. Ketika kalau kami mau pulang dari Jawa, mau pulang ke Bandung itu saudara, selalu saja hampir mungkin dari sekian puluh tahun saya bolak-balik setahun sekali itu, anggaplah mungkin 15 kali saudara. Saya bolak-balik ke Jawa itu, ketika pulang paling hanya beberapa kali saya mengikuti jalan yang benar. Kebanyakan saya selalu salah jalan. Artinya saudara selalu terlalu ke kiri lah atau ke kanan. Bahkan mungkin sampai tiba-tiba masuk ke jalan Pantura. Dan itu sangat melelahkan perjalanan itu saudara. Nah saya ketika ada di persimpangan yang sampai saat ini saya belum tahu di mana sih saya itu. Kalau suka nyasar tuh di mana saya belum ngerti saudara. Karena semua jalannya sama. Jadi memiliki kans untuk tersesat. Amsal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah kalau ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, saudara, kita bisa melihat saudara. Hal pertama, kenapa orang itu menyangka lurus padahal ujungnya maut? Orang percaya, orang Kristen. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran. Saya belum begitu hafal jalan untuk pulang itu di mana. Saya belum pernah memperhatikan ini loh jalan yang benar. Ketika ada di beberapa persimpangan, saya mengikuti persimpangan-persimpangan itu dengan perasaan saja. Rasanya ke sini, rasanya ke sini, rasanya ke sini. Demikian juga banyak, saudara, orang-orang yang katanya Kristen, saudara, tapi mereka mengikuti dengan perasaan tanpa pengetahuan akan kebenaran. Untuk itu, saudara yang kekasih, tugas kita lah, saudara, sebagai orang percaya di antara orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak memiliki pengetahuan kebenaran, saudara, atau mereka sudah jauh dari Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Tugas kita lah untuk mengembalikan mereka. Seperti di ayat yang ke-20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah saudara, saya ingin mengajak sebentar sebelum saya lanjutkan, saudara, untuk setiap kita di lingkungan kita, yang jelas mungkin di lingkungan keluarga kita adalah orang-orang Kristen, tapi apakah mereka betul-betul sudah dekat dengan Tuhan? Masih ada di dalam jalur yang ditetapkan untuk kita masuk di dalam jalur perlombaan itu? Atau saudara, mereka sudah jauh dan mereka kalaupun Kristen tapi tidak mengerti tentang dasar-dasar kekristenan, artinya keyakinan tentang jalan satu-satunya untuk keselamatan, untuk datang masuk ke dalam kerajaan surga hanya melalui Yesus itu, saudara. Apakah mereka betul-betul sudah mengimani, memiliki pengetahuan seperti itu? Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Banyak orang Kristen yang mengatakan semua agama sama. Sama mungkin dalam artian mengajarkan kebaikan. Tapi kalau kita melihat Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki kans untuk jauh dari Tuhan. Karena kita menyangka bahwa jalan yang kita ikuti itu lurus. Kenapa kita menyangka? Karena kita tidak memiliki pengetahuan itu. Selama kita tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran, selama kita tidak membangun relasi dengan hubungan dengan Tuhan yang intim, kita akan menyangka setiap jalan itu terlihat lurus. Itu tugas kita untuk memenangkan mereka. Yang pertama, bahwa kita semua memiliki kans untuk kita tersesat, kecuali kalau kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Kedua,
Tugas kita lah untuk memenangkan mereka. Seperti ayat 20 tadi. Bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Artinya ketika ada orang yang sudah terhilang, yang sudah jauh dari Tuhan, orang-orang di lingkungan kita, saudara kita, orang-orang Kristen, jangkau mereka, bawa mereka kembali kepada Tuhan, maka jiwa orang itu akan diselamatkan dari api neraka dan mereka diampuni dosa-dosanya. Kita adalah seperti petugas SAR, Save and Rescue. Ini proyek Bapa di sorga. Selamatkan, ya, jangkau mereka dan selamatkan mereka. Ya, petugas SAR itu begitu ada bencana, saudara, mereka dengan pakaian lengkap, dengan keahlian yang sudah mereka miliki, mereka berusaha untuk mencari, mungkin ada bencana-bencana apa yang terbawa longsor atau banjir, dan mereka akan bergerak untuk menjangkau, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mengalami bencana. Mungkin ada helikopter, ketika ada banjir bandang, mungkin mereka akan turun pakai tali dari helikopter untuk menjangkau orang itu. Demikian juga kita, saudara dan saya. Saudara dan saya adalah anggota SAR, Save and Rescue. Mereka yang terhilang itu harus dimenangkan kembali. Mereka harus dijangkau kembali, saudara. Ketika kita menjangkau mereka, saudara, mereka adalah orang-orang yang tadi seperti di Amsal 14 ayat 12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Mereka menganggap jalan yang mereka lalui itu bagus. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan ujungnya, mereka mengalami keputusasaan. Hidup mereka sudah merasa kelelahan, jauh dari Tuhan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, saudara. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Tapi ingat, saudara, tugas kita adalah sebagai anggota SAR, Save and Rescue. Kita harus menjangkau mereka, menyelamatkan mereka. Amin, saudara. Ini adalah tugas kita. Selama pintu anugerah masih terbuka, saudara, kasih Tuhan terus, saudara, menunggu kedatangan mereka. Untuk itu tugas kita untuk menjangkau, membawa mereka kepada Tuhan. Seumpama orang yang mengemudi, saudara, mungkin karena sudah kelelahan, atau mungkin tidak memiliki kekuatan lagi di dalam mengemudikan kendaraannya, tugas kita lah untuk menggantikan posisinya. Atau mungkin kita memegang kendalinya, mengarahkan ke jalan yang tepat. Itu tugas kita, saudara. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, saudara. Kita buka di Yudas 1, saudara. Saya akan membacakan 3 hal yang ingin saya sampaikan tentang tugas kita sebagai Save and Rescue, petugas SAR. Yudas 1 ayat 20 katakan begini, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka. Saya ulangi lagi. Ayat 22. Yudas, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Saudara, 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kita melihat dari Yudas ini, pertama dikatakan bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jelas, saudara, tugas kita sebagai orang-orang yang harus membangun untuk tetap ada di track, ya, di jalur yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita ada di sana. Kita harus membangun kehidupan doa. Nah, di dalam doa-doa itu kita juga harus menaikkan syafaat kita kepada saudara-saudara kita. Doa yang kita naikkan untuk keselamatan
untuk supaya orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita kembali kepada Tuhan, itu merupakan seperti saudara kalau tanah yang keras itu sedang saudara digemburkan. Jadi cangkul supaya gembur saudara si tanah itu. Sehingga hatinya saudara suatu saat akan tergugah. Saya teringat saudara tentang bagaimana saya mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ada beberapa orang yang bersaksi betapa mereka itu senantiasa mendoakan saya. Saya begitu keras kehidupannya di masa lampau. Saya tidak mengerti tentang kekristenan. Siapa itu Tuhan saya tidak mengerti. Tapi ternyata ada beberapa orang yang selalu mendoakan saya. Membuat ketika saudara Tuhan melawat saya, hati saya sudah gembur. Datanglah seorang penginjil. Datanglah seorang hamba Tuhan mengabarkan Yesus Kristus Tuhan. Tidak bertele-tele saudara. Saya langsung terima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Saya percaya orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berusaha menjangkau saya itu sedang menggemburkan tanah saya, hati saya yang keras ini. Jadi penting untuk kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Siapa yang akan kita jangkau? Tulis namanya, doakan. Doakan supaya hati mereka dilembutkan. Doakan supaya apa sih yang menjadi penyebab mereka meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika ada pertemuan tuh mereka akan dengan terbuka saudara. Akan kasih Tuhan. Mereka akan menyampaikan tentang keluh kesah mereka. Bahkan doa-doa kita tuh menghancurkan ikatan-ikatan roh jahat yang mengikat orang itu saudara. Jadi penting untuk berdoa. Paulus pun menasihatkan demikian. Untuk kita berdoa siapa? Untuk semua orang. Kenapa? Ayat yang keempat 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di lingkungan kita ada yang belum diselamatkan. Ada yang belum mengetahui tentang kebenaran. Kalau kita doakan segala ikatan-ikatan duniawi, roh-roh jahat yang mengikat saudara-saudara kita sehingga mereka jauh dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, akan terlepas. Hati mereka akan gembur, tanah hati mereka itu akan digemburkan. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman, keselamatan, kabar baik, mereka akan dengan segera membuka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tidak jauh-jauh saudara. Contohnya itu adalah kesaksian itu adalah saya sendiri. Tadi saya katakan, ketika saya setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, banyak orang mengatakan sama saya bahwa saya sudah sering mendoakan kamu. Jadi betapa penting doa. Saudara, kita harus tunjukkan sesuai dengan Yudas dikatakan belas kasihan kepada mereka. Kita harus hampiri mereka, sapa mereka, jangan tolak mereka. Kita hanya membenci. Di Yudas 1 dikatakan adalah selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bukan membenci orangnya, tapi pakaiannya, perilakunya. Dosa-dosanya yang kita benci, tapi jiwanya harus kita kasihan. Kita harus jangkau mereka. Kita harus mengadakan pendekatan dengan penuh belas kasihan kepada mereka. Mungkin kita ajak mereka untuk ngobrol. Tapi saya percaya ketika kita terus-menerus berdoa untuk mereka, ketika kita akan mengajak ngobrol dengan mereka, mungkin tidak lama saudara, di awal-awal pertemuan, mereka akan menerima kita, akan membuka hati untuk ngobrol dengan kita. Apalagi kalau kita dengan doa peperangan untuk mengikat, menghancurkan setiap ikatan-ikatan dosa di dalam dia, roh jahat yang mengikat dia, mereka akan lebih mudah, saudara, untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara, satu jiwa diselamatkan, malaikat di sorga bersorak-sorak. Yesus menyerahkan hidupnya di kayu salib, mencurahkan darah di sana untuk saudara-saudara kita, untuk setiap orang. Saudara, saya
empati kepada orang-orang yang berdosa, yang mengalami kesulitan untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kayak saya pernah mengalami seperti itu, saudara. Saya pernah memiliki keinginan untuk bertobat, untuk menjadi orang yang baik. Waktu itu belum mengerti tentang menjadi orang benar. Saya mengalami kesulitan karena ada kuasa dosa yang mengikat saya. Sehingga ketika saya ingin menjadi baik, malah yang jahat yang saya lakukan. Tapi ternyata ada begitu banyak orang yang berdoa untuk saya, yang menghancurkan kuasa-kuasa roh-roh jahat yang mengikat saya. Sehingga tadi, saudara, ketika datang waktunya, seorang hamba Tuhan datang. Saudara, dia mengabarkan kabar baik kepada saya, dan saya membuka hati saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus rampas mereka. Yudas mengatakan demikian. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kalau kita gambarkan, saudara, tentang merampas mereka dari api, saudara. Ketika ada seseorang mungkin karena tersandung atau apa, atau mungkin sengaja dia mau masuk kepada api, kita tarik tangannya, kita jangkau tangannya, kita tarik dengan kencang. Itu namanya merampas. Seperti dengan paksa kita lakukan agar mereka terhindar dari api neraka. Saudara, itu tugas kita. Berarti kalau ngomong merampas, kalau untuk merampas, berarti kita harus memiliki kekuatan yang penuh. Tapi ingat, saudara, surat Yudas 1 ini tadi yang kita baca, saudara, di ayat 20, saudara. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah. Kalau kita berdoa di dalam roh, saudara, membangun kehidupan terus supaya bertumbuh di dalam mengenalkan Tuhan, kita akan semakin kuat, memiliki tenaga kita untuk merampas mereka. Tapi yang jelas, orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, mereka diikat oleh satu kekuatan dari roh jahat. Kekuatan itu sangat kuat, tapi mereka hanya bisa dilumpuhkan. Kekuatan-kekuatan yang mengikat mereka itu hanya bisa dilumpuhkan, dihancurkan, dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Makanya saudara, Yudas mengatakan rampas. Berarti ada kekuatan, ada kesungguhan, ada niat untuk kita merampas mereka. Amin, saudara. Setelah itu, saudara, tugas kita kalau kita sudah jangkau mereka, tugas kita lah sama-sama untuk kita menggembalakan mereka. Dalam artian, saudara, menggembalakan itu untuk terus kita follow up. Kita terus bimbing mereka untuk mereka diyakinkan tentang keselamatan mereka. Kita harus terus bawa mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau berbicara tentang menggembalakan, meyakinkan mereka, kita, saudara dan saya, harus diperlengkapi. Bisa saudara bawa mungkin kepada hamba Tuhan, tetapi jangan sampai kita hanya menjangkau saja. Karena mereka, saudara, bisa datang kepada Tuhan mungkin juga karena pengaruh hubungan dengan saudara. Jadi betul-betul saudara juga harus membangun diri saudara, supaya saudara juga bisa membimbing mereka. Saudara, itu saja yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita semua punya kans untuk tersesat. Tapi ketika kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, memiliki pengetahuan akan kebenaran, kita bisa mengerti bahwa tidak semua jalan itu lurus. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran, seperti Amsal kata, ada jalan yang disangka orang lurus. Kita mengira semua jalan itu lurus. Hanya satu jalan, hanya di dalam Yesus Kristus. Kita semua punya kans untuk tersesat. Selanjutnya, kita harus menangkan mereka, jangkau mereka. Beberapa hal yang harus saudara ketahui dalam menjangkau mereka. Untuk menjangkau mereka, kita harus doakan. Tulis nama-namanya. Doakan. Agar apa? Agar hatinya mulai dikeburkan. Sehingga ketika kita menjangkau mereka, menunjukkan belas kasihan kepada mereka,
mereka akan simpati dengan dengan cara kita mendekati mereka untuk menjangkau mereka. Mereka akan terbuka hati. Selanjutnya, kita kalau ada orang-orang yang terikat, saudara, betul-betul kita harus rampas, kata Yudas. Kalau berbicara tentang rampas, kita harus memiliki tenaga. Tenaga kita kuat kalau kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Ada kuasa yang besar yang harus kita yakin. Kita harus rampas mereka. Selanjutnya, kita gembalakan mereka. Didik mereka. Saudara, terus bimbing mereka sampai mereka menjadi orang yang kuat. Bahkan akan menjadi orang-orang yang mencari jiwa-jiwa. Demikian firman Tuhan saya sampaikan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bahwa tugas kami untuk menjangkau orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami. Untuk mereka yang telah tersesat, untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, materaikan. Materaikan di dalam setiap hati jemaat-Mu. Supaya jemaat-Mu itu betul-betul, Tuhan, menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Save and rescue. Untuk menjangkau, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Berkati apa yang telah hamba-Mu sampaikan, beracaralah terus Tuhan dalam hati semua kami, Bapa. Terjemahkan kepada kami semua supaya kami, Tuhan, mengerti, memahami, mendapatkan pesan ini. Bahwa kami hidup bukan hanya berlomba di jalur kami saja untuk kepentingan pribadi kami, tapi dalam perlombaan itu juga kami harus menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Terima kasih Bapa Surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau di antara saudara ada yang sakit, ada yang sedang dalam pergumulan apapun, biarlah kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa supaya kiranya saudara terus menyadari akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan yang sudah ada di dalam saudara, yang akan bekerja untuk melepaskan saudara dari segala pergumulan, yang akan memberikan kekuatan kepada saudara, sehingga saudara senantiasa menang di dalam pergumulan. Atas sakit penyakit apapun, Tuhan akan menjamah dan Tuhan akan menyembuhkan. Buka hati jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Anugerah yang besar daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih daripada Allah Bapa. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat berkelimpahan Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.